Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanya Runisa dengan NIM 236012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan model, strategi, pendekatan, metode, materi, dan juga evaluasi pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran. Di sini terdapat dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara umum, dan yang kedua, pengertian menurut ahli. Yang pertama, pengertian secara umum. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga dapat diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda yang sesungguhnya. Kedua, pengertian menurut ahli. Menurut Dewi dalam Suyanto, adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang tatap muka di kelas atau pembelajaran tambahan di luar kelas dan untuk menyusun materi pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus model pembelajaran. Yang pertama, rasional teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangnya. Kedua, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Newman dan Logan dalam Abin Samsudin Makmur mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan klasifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih umum untuk menginspirasi dan menguatkan pemilihan strategi dan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan individu, kedua, pendekatan kelompok, dan yang ketiga, pendekatan bervariasi. Yang pertama, pendekatan individu. Pendekatan individu adalah pendekatan langsung yang digunakan seorang pendidik kepada peserta didiknya untuk memecahkan kasus peserta didiknya. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap sosial dan kesetiakawanan sosial peserta didik. Dan yang terakhir, pendekatan bervariasi yang bermakna pendekatan yang digunakan pendidik untuk memecahkan masalah yang berbeda bagi peserta didik yang menggunakan teknik pemecahan masalah yang berbeda. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebuah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan atau mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Jenis-jenis metode pembelajaran.
terdapat 5 poin. Yang pertama, metode ceramah, kedua, metode diskusi, yang ketiga, metode tanya jawab, dan keempat, metode demonstrasi, dan yang terakhir, metode eksperimen. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah atau sering juga disebut metode konvensional merupakan metode pembelajaran tertua. Metode ini dapat dilangsungkan dengan cara seorang pendidik memberikan materi dengan lisan dan peserta didik mendengarkannya dengan baik. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang pembelajarannya dengan cara saling bertukar informasi maupun pendapat berdasarkan pengalaman masing-masing dengan maksud mendapatkan pengertian yang sama, jelas, dan juga detail. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode ini merupakan cara yang dilakukan guna memberi variasi dalam menyampaikan materi. Dalam metode ini terdapat hubungan timbal balik antara pendidik dan juga peserta didik. Yang keempat, metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang penyajiannya memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses, situasi tertentu yang sedang dipelajari dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang disampaikan oleh pendidik. Dan yang terakhir, metode eksperimen. Metode pembelajaran yang penyajiannya dengan melakukan percobaan dengan cara mengalami dan membuktikan sendiri, lalu menyimpulkannya. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui materi, guru atau instruktur akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan mudah dalam belajar. Materi dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang akan disajikan. Materi disusun dengan tujuan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Selanjutnya ada manfaat materi pembelajaran. Menurut Katun Sri DKK pada tahun 2015, manfaat penulisan bahan ajar atau materi ajar dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama manfaat bagi guru, kedua manfaat bagi siswa. Pertama, manfaat bagi guru. Yang pertama, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Kedua, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan juga kebutuhan siswa. Yang ketiga, menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang keempat, bahan ajar semakin menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Yang kelima, menambah penghasilan guru jika hasil karyanya diterbitkan. 6. Diperoleh bahan ajar yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, manfaat materi bagi siswa. Yang pertama, kegiatan pembelajaran lebih menarik. 2. Siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Yang ketiga, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Selanjutnya ada fungsi dari penyusunan materi pembelajaran. Fungsi dan penyusunan materi menurut Wahyudi pada tahun 2014 adalah yang pertama, sebagai pedoman bagi siswa akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dikuasai. Yang kedua, pedoman bagi tenaga pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan
atau dilatihkan kepada peserta didik. Yang terakhir, alat evaluasi pencapaian penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar cetak. Yang pertama handout, yang kedua buku, ketiga modul, keempat lembar kegiatan siswa, yang kelima brosur, keenam foto atau gambar, 7 model atau maket. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, setelah selesai menulis bahan ajar, selanjutnya yaitu melakukan evaluasi terhadap bahan ajar tersebut. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahan ajar telah baik ataukah masih ada yang perlu diperbaiki. Kegiatan evaluasi sendiri dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dilakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru itu bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran disampaikan apakah sudah dikuasai oleh siswa atau belum. Yang terakhir ada kesimpulan. Pengembangan model pembelajaran merupakan suatu proses penting dalam pendidikan yang melibatkan berbagai elemen seperti strategi, pendekatan, metode, dan materi. Model pembelajaran yang efektif juga harus mempunyai ciri-ciri khusus seperti rasional, teoretik, tingkah laku, mengajar, landasan pemikiran tentang pembelajaran, dan lingkungan belajar yang kondusif. Itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.